Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Noval Azudi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang identitas. Dan topik bahasan kita pada kali ini itu ada empat. Yang pertama, identitas; kedua, media dan masyarakat; ketiga, halayak aktif dan pasif; dan keempat, popular culture. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, ini identitas. Apa itu identitas? Identitas dalam konteks sosiologi komunikasi merujuk pada cara individu membentuk dan mengungkapkan diri mereka melalui interaksi komunikatif dengan orang lain. Identitas tidak hanya merupakan konsep internal, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosial dan komunikasi yang kompleks. Menurut James Carey, seorang ahli komunikasi terkenal, identitas merupakan sebuah proses yang kontinu dan terbuka, yang melibatkan tindakan dan interaksi. Dalam sosiologi komunikasi, identitas dipahami sebagai hasil dari komunikasi yang terus-menerus dengan orang lain dalam masyarakat. Komunikasi memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas. Menurut Erving Goffman, seorang sosiolog, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, individu berperan seperti aktor di atas panggung sosial, menyusun presentasi diri mereka dalam berbagai situasi komunikatif. Dalam sebuah studi yang mendalam tentang identitas dan komunikasi, Sarah menyatakan bahwa identitas diproduksi dan direproduksi melalui narasi, simbol, dan tindakan komunikatif. Dengan kata lain, cara kita bercerita tentang diri kita sendiri, simbol-simbol yang kita gunakan, dan cara kita berkomunikasi merupakan bagian integral dari pembentukan identitas. Dengan demikian, identitas dalam sosiologi komunikasi adalah suatu proses dinamis yang terus berkembang melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain di dalam masyarakat. Identitas tidak statis, sebaliknya itu terus berubah-ubah dan terbentuk melalui pengalaman komunikatif sehari-hari. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep identitas. Dalam buku Introduction Who Needs Identity yang ditulis oleh Stuart Hall, dalam pandangan Stuart Hall, identitas tidak hanya merupakan hasil dari cara kita melihat diri kita sendiri, melainkan juga tentang bagaimana kita diakui oleh kelompok. Identifikasi dibangun melalui pengakuan kesamaan dalam asal-usul, karakteristik, atau cita-cita, membentuk dasar bagi solidaritas dan kesetiaan yang terbangun secara alami di antara anggota kelompok. Identitas tidak hanya menjadi tentang siapa kita, tapi juga tentang bagaimana kita diterima dan diakui oleh mereka yang memiliki kesamaan dengan kita. Identitas sangat kompleks dan melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman diri individu tentang siapa mereka, sementara faktor eksternal terkait dengan bagaimana individu tersebut dilihat oleh masyarakat. Identitas juga dapat bersifat multiple, di mana seorang memiliki identitas yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan lingkungan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa identitas bukanlah entitas tunggal atau kaku. Ia terus berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap pengalaman hidup, interaksi sosial, dan refleksi pribadi. Identitas membentuk bagian integral dari keberadaan manusia dan memiliki dampak yang mendalam pada cara individu melihat diri mereka sendiri dan berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya itu ada bagaimana saya memandang identitas dalam diri saya. Sebagai individu yang memahami kompleksitas konsep identitas, saya mengakui bahwa setiap interaksi dengan masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan yang signifikan dalam membentuk diri saya. Pemahaman saya tentang identitas sebagai entitas yang dinamis dan terus berkembang mendorong saya untuk secara proaktif terlibat dalam proses ini. Relevansi interaksi ini juga tercermin dalam keterlibatan saya dalam berbagai situasi, termasuk dalam lingkungan sosial dan komunitas. Saya menyadari bahwa respon saya terhadap berbagai konteks mencerminkan kemampuan adaptasi identitas saya terhadap perubahan dan tuntutan situasional. Dorongan ini terus memotivasi saya untuk mengembangkan keterampilan adaptasi dan fleksibilitas,
memungkinkan saya untuk dinamis dalam menanggapi perubahan dan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam menghadapi perbedaan yang timbul dari konsep identitas, komitmen saya terletak pada sikap terbuka dan inklusif. Saya tidak hanya bersedia menerima perbedaan, melainkan juga aktif berusaha untuk memahami, menghargai sudut pandang, serta nilai-nilai yang mungkin berbeda dari milik saya. Komitmen ini mendorong saya untuk aktif terlibat dalam dialog mendalam, menciptakan ruang untuk pertukaran ide yang kaya, dan membentuk hubungan yang didasarkan pada gegar budaya dan penghargaan bersama. Dengan pendekatan ini, saya yakin bahwa menjaga sikap inklusif adalah langkah kunci menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman manusia dan peningkatan kualitas pengalaman hidup bersama. Lalu selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan yang selanjutnya ini diskriminasi identitas. Diskriminasi dapat mengambil berbagai bentuk yang merugikan, termasuk perlakuan tidak adil, penerapan yang bersifat diskriminatif. Individu seringkali menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan aspek-aspek identitas seperti suku, bangsa, agama, atau orientasi seksual. Ini dapat terjadi di berbagai sektor masyarakat, seperti lingkungan kerja, dunia pendidikan, atau interaksi sehari-hari. Meskipun saya tidak memiliki pengalaman terkait diskriminasi, namun memandang bagaimana diskriminasi yang timbul atau identitas, maka dari itu penting untuk menyadari bagaimana pengalaman ini dapat berdampak pada individu berdasarkan identitas mereka. Sangat mungkin bahwa individu yang mengalami diskriminasi merasakan dampaknya pada kesejahteraan emosional dan mental mereka. Perlakuan tidak adil atau stereotip negatif dapat menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan merugikan. Oleh karena itu, memahami dampak diskriminasi pada individu adalah langkah pertama yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Lalu selanjutnya adalah bagaimana media mengkonstruksi identitas. Ini ada 4 cara. Yang pertama, representasi stereotipikal. Kedua, pencitraan positif atau negatif, peran model, dan pengaruh terhadap opini publik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah representasi stereotipikal. Media seringkali memanfaatkan stereotip untuk menggambarkan kelompok berdasarkan identitas mereka, menciptakan gambaran yang sempit dan tidak akurat, yang dapat mempengaruhi cara orang lain melihat kelompok tersebut. Yang kedua adalah pencitraan positif atau negatif. Kekuatan media terletak pada kemampuannya untuk memilih bagaimana suatu identitas digambarkan, baik secara positif maupun negatif. Cara media menyajikan identitas dapat signifikan mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang ketiga adalah peran model. Media memainkan peran dalam membentuk model identitas, bagaimana individu atau kelompok model identitas yang diperankan oleh media, baik dalam film, acara televisi, atau bentuk media lainnya, dan dapat memiliki dampak yang besar pada pandangan dan respon masyarakat terhadap identitas tersebut. Yang terakhir, nomor 4 adalah pengaruh terhadap opini publik. Media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk identitas dengan menggunakan representasi stereotipikal, pencitraan positif atau negatif, pembentukan model identitas, dan pengaruh terhadap opini publik. Dengan cara ini, media memiliki peran sentral dalam mengkonstruksi dan membentuk cara masyarakat melihat dan memahami berbagai identitas. Selanjutnya kita masuk kepada media dan masyarakat. Di media dan masyarakat ini terdapat 2 cara pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan transmisional dan meaning based. Yang pertama kita akan membahas dulu pendekatan transmisional. Dengan menggunakan pendekatan transmisional, media dianggap sebagai pengirim pesan yang sengaja menyampaikan informasi dengan tujuan tertentu, seperti pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dalam kerangka ini, media dilihat sebagai pihak yang mengelola proses komunikasi, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat sesuai dengan niat atau tujuan yang dimilikinya. Contohnya ini berita di televisi tentang peristiwa politik terkini ya. Dan kita bisa lihat kalau
akhir-akhir ini sudah mulai terasa atmosfer pemilihan presiden ya, dan itu bisa kita rasakan juga. Nah, sebuah berita di televisi tentang peristiwa politik terkini dalam perspektif transmisional fokus terletak pada cara media menyampaikan pesan politik dengan tujuan mempengaruhi pandangan pemirsa. Kita dapat menganalisis elemen-elemen seperti struktur berita, narasi, dan bahasa visual yang digunakan oleh media. Sebagai contoh, penonjolan aspek khusus dari suatu peristiwa atau pemilihan kata dengan daya persuasif memberikan gambaran tentang upaya media dalam memanipulasi persepsi dan pandangan pemirsa terkait isu politik tersebut. Selanjutnya, eh, ada meaning based. Analisis meaning based menerangkan cara audiens memberikan arti pada pesan media dengan mempertimbangkan konteks pada bagaimana penonton menafsirkan informasi yang diberikan oleh media sesuai dengan latar belakang budaya, sosial, dan nilai-nilai individu atau kelompok mereka. Kedua pendekatan ini, baik transmisional maupun meaning based, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang peran media dalam menciptakan dan refleksikan dinamika masyarakat. Nah, contohnya ini iklan promosi produk kecantikan di televisi. Nah, sebuah iklan televisi yang mempromosikan produk kecantikan dalam pendekatan meaning based fokus ditempatkan pada bagaimana pemirsa memberikan makna pada suatu iklan berdasarkan pada konteks dan pengalaman individu mereka. Proses analisis mungkin melibatkan wawancara dengan pemirsa atau pemantauan respon di media sosial. Sebagai contoh, bagaimana perempuan pemirsa menafsirkan dan merespon pesan kecantikan dalam iklan tersebut, apakah iklan tersebut mengeksploitasi standar kecantikan tertentu atau justru mendorong apresiasi terhadap keberagaman bentuk tubuh. Nah, dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, baik transmisional maupun meaning based, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media tidak hanya bertindak sebagai penyampai pesan, melainkan juga memberikan dampak pada pemirsa sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami interaksi dinamis antara media, pesan yang disampaikan, dan makna yang dihasilkan oleh audiens. Integrasinya memberikan wawasan holistik tentang bagaimana komunikasi media tidak hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana hal tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada halayak aktif dan pasif. Nah, apa itu halayak aktif? Halayak aktif, nah peta kajian halayak aktif adalah memperdalam pemahaman tentang interaksi dinamis antara audiens dan konten media. Dalam konteks ini, teori menegaskan bahwa halayak bukan hanya penerima pasif, melainkan partisipan aktif dalam proses komunikasi. Salah satu contoh teori yang menyoroti peran ini adalah teori resepsi Stuart Hall. Nah, contoh teorinya ini, teori resepsi Stuart Hall menonjolkan bahwa halayak memiliki peran kunci dalam memberikan makna pada pesan media sesuai dengan kerangka budaya dan sosial mereka. Nah, halayak aktif dipandang memiliki kebebasan interpretasi yang luas dan kemampuan untuk memberikan respon yang beragam terhadap konten media. Mereka juga tidak hanya menerima informasi, tapi juga secara proaktif mencari pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya, ketika menghadapi pesan media, halayak aktif dapat menggunakan konten tersebut sebagai stimulus untuk berdiskusi atau merenungkan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, jika ada halayak aktif, maka ada halayak pasif. Nah, apa itu halayak pasif? Nah, halayak pasif adalah menyoroti dominasi media dalam mempengaruhi audiens tanpa keterlibatan aktif yang mencolok. Teori ini menekankan ketidaksetaraan dalam dinamika komunikasi, di mana media dianggap memiliki kendali yang kuat terhadap pesan yang disampaikan dan diterima oleh halayak. Contoh teori penerimaan simbolik. Teori ini menunjukkan bahwa halayak pasif cenderung menerima pesan media tanpa banyak resistensi, terutama ketika menganggap media sebagai sumber informasi yang kredibel. Ini menurut pendapat Blumler dan Katz tahun 1974. Nah, pemirsa yang dianggap pasif cenderung menerima pesan media dengan sedikit pertimbangan kritis. Mereka mungkin lebih terpengaruh oleh narasi yang disajikan tanpa banyak keterlibatan dalam proses interpretasi. Artinya, media memiliki potensi untuk membentuk opini dan pandangan mereka dengan lebih mudah karena kurangnya partisipasi
aktif dari khalayak. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah popular culture. Apa itu popular culture? Popular culture atau budaya populer merujuk pada unsur-unsur budaya yang umumnya diterima, diakses, dan dinikmati sebagian besar masyarakat pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup aspek-aspek seperti musik, film, televisi, mode, bahasa, dan tren hiburan lainnya yang mendapat daya tarik luas dan dapat diakses oleh berbagai lapisan di masyarakat. Nah, contohnya ini fenomena viral di media sosial. Sebagai contoh, nah, pada tahun 2013 ini ada sebuah dance yang diviralkan pada waktu itu, ada namanya Harlem Shake, di mana video pendek yang menampilkan orang-orang menari dengan gaya unik dan menjadi viral. Con los terroristas. Nah, mari kita lihat the Harlem Shake. tadi adalah contoh dari fenomena viral di media sosial. Dan menutup presentasi yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf bila banyak kekurangan selama proses penyampaian maupun banyak kesalahan yang telah saya lakukan, karena itu murni dari kesalahan saya pribadi dan kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.